Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry nggak bisa on cam hari ini karena dari kemarin tuh jaringannya tuh lagi nggak stabil gitu ya. Terus makanya untuk ngurangin bandwidth-nya jadi ya udah mendingan nggak on cam aja. Nah, seperti biasa ya Bu Yeni meminta tolong karena beliau sedang kurang sehat gitu hari ini, terlalu lelah gitu ya. Terus beliau minta tolong untuk aku gantikan isi kelas sore ini. Nah, untuk sore hari ini kita akan belajar tentang 4 langkah proses PR dalam mempersiapkan sebuah program. Gitu. Aku share screen. Oke. Sudah terlihat ya teman-teman? Sudah, Kak. Baiklah. Nah, kita langsung mulai aja. Jadi di sini aku mau cerita gitu ya ke teman-teman. Sebenarnya gimana sih PR itu dalam mempersiapkan sebuah program atau dalam menyusun sebuah program itu prosesnya seperti apa. Nah, ini itu akan menjadi basic kalian ketika nanti membuat program-program PR di kedepannya gitu ya, entah itu waktu kalian selama di kuliah maupun ketika sudah bekerja di dunia PR. Ini ritme dan juga prosesnya itu seperti ini gitu ya. Ini basicnya. Nanti untuk lebih detail teman-teman juga akan dapat mata kuliahnya sendiri, strategi dan taktik PR yang akan lebih rinci. Nah, di sini aku mau jelasin pengantarnya dulu. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sama tugas PR nih. Ya, ini udah sering banget kita bahas juga ya di awal-awal gitu ya. Tugas PR itu adalah mencapai tujuan organisasi, kemudian memberikan dukungan kepada stakeholders, kemudian menumbuh kembangkan organisasinya, lalu menghindari krisis, dan juga menjadi juru bicara di sebuah organisasi atau instansi. Nah, ini ada tahapan kerja PR. Ini sebuah siklus yang akan begini terus nih ketika kalian jadi PR mau bikin program apapun itu, entah itu branding, entah itu krisis, entah itu CSR ataupun yang lainnya, digital PR semuanya itu sama. Ya, tahapannya itu ini seperti ini. Yang pertama ada defining public relation problems, kemudian ada planning and programming, lalu taking action and communicating, dan evaluation the program. Nah, di defining PR problems ini kita itu bisa juga disebut dengan situation analysis atau biasa dibilang research. Nah, ketika kita berada di tahap ini, kita harus memiliki satu pertanyaan yang ditujukan pada diri kita sendiri nih dan tim kita gitu. Pertanyaannya adalah what's happening now? Apa yang sedang terjadi sekarang? Jadi teman-teman harus punya pertanyaan itu ketika sedang melakukan research gitu ya. Kemudian setelah itu kita beralih ke planning and programming atau strategi. Di sini teman-teman akan mengolah hasil dari riset yang sebelumnya dilakukan, sehingga diturunkan menjadi sebuah strategi. Kita juga punya pertanyaan nih di sini. Pertanyaannya adalah, what should we do and say and why? Apa ya yang bakalan kita lakukan dan kita katakan ke publik? Terus kenapa ya kita harus memilih ini sebagai strategi kita? Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada taking action and communicating atau implementation. Jadi setelah strateginya kita susun, setelah strateginya ketemu ya seperti apa, lalu diimplementasikan, direalisasikan gitu. Ada juga nih pertanyaan di sini, how and when do we do and say it? Bagaimana cara kita untuk bisa mengatakan dan mengerjakan program ini? Gitu. Nah, setelah itu selesai, yang terakhir adalah evaluation atau assessment. Jadi semuanya dievaluasi nih dari awal sampai akhir. Dilihat apa yang kurang, apa yang bagus bisa diambil untuk kedepannya.
maka muncul pertanyaan how did we do? Ya. Kemudian kita bahas satu persatu. Wait. Oke. Fact finding atau research. Di sini seorang praktisi PR harus mengenal gejala dan juga penyebab permasalahan terjadi. Oleh sebab itu, praktisi PR perlu melibatkan dirinya dalam penelitian dan pengumpulan fakta. Jadi kalau bisa PR-nya ikut dari awal, karena dia juga perlu memantau dan juga membaca tentang pengertian, opini, sikap, dan juga perilaku orang yang berkepentingan dengan perusahaan kita. Ya, pertanyaannya what's happening now? Jadi kalau kita sudah menancapkan gitu ya pertanyaan itu kita pasti akan bisa menggali lebih lagi, lebih detail lagi, lebih banyak lagi data yang kita dapatkan gitu. Nah, proses PR ini tidak sesederhana pengumpulan data dan fakta saja, tapi juga harus mengedepankan pengolahan, penelitian, pengklasifikasian, dan juga penyusunan data sedemikian rupa sehingga bisa menjadi satu pemecah masalah nantinya. Nah, teman-teman PR itu dalam mencari data ini itu ada banyak sekali tools atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan data ya, atau data atau fakta. Itu bisa dilakukan dengan cara survei, kemudian pakai polling gitu, terus juga pakai wawancara, FGD, terus in-depth interview, dan walking around research. Ini bisa dipakai sebagai cara teman-teman mendapatkan data, tergantung dengan situasi dan juga penemuan apa ya, tergantung situasi dan juga tujuan teman-teman mau ngadain program ini tuh apa. Nah, hal-hal yang perlu diriset oleh seorang PR di tahap perencanaan antara lain background kasus, target audience, stakeholders, dan juga SWOT. Nah, kita bahas satu-satu. Background kasus itu bukan selalu dikonotasikan negatif ya. Kayak kasus gitu tuh kayak enggak selamanya tuh negatif. Tapi background kasus ini tuh maksudnya adalah profil klien kita, kalau misalnya kita sebagai agensi, atau background instansi kita, kalau misalkan kita adalah seorang PR di satu organisasi atau instansi, dan juga background kasusnya ketika kita menangani krisis. Ya, jadi tergantung dengan teman-teman ini mau bikin program tujuannya untuk apa. Penetapan tujuan. Gitu. Nah, apa aja sih yang harus kita cari di background kasus ini? Kita bisa cari sangat banyak, kayak misalnya kita bisa cari asal-usul, terus sejarahnya, tapi jangan too much ya, kayak ambil aja informasi-informasi yang dibutuhkan. Terus habis itu, apa-apa saja program yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian bagaimana hubungannya dengan publik di masa lalu gitu. Apakah ada pernah terjadi satu gesekan yang kurang baik dengan publik atau selama ini publik selalu mendukung? Nah, itu di riset di situ. Kemudian riset background ini bisa dilakukan dengan cara kita riset melalui media atau berita, kemudian juga bisa lewat kompetitor, dan juga riset dokumen. Gitu ya. Jadi riset media melalui berita ini maksudnya kita bisa melihat dari berita-berita yang pernah dimuat gitu. Misalnya nih kita bicara sekarang langsung masuk contoh kasus aja, misalnya kita mau bikin produk baru untuk brand Emina misalnya. Nah, kita baca dulu di media nih, Emina ini seperti apa, reputasinya selama ini seperti apa. Gitu. Jadi selain tadi dari wawancara dan lain-lain, teman-teman bisa juga riset melalui media, dibaca beritanya, dibuka websitenya, ya. Kemudian setelah kita mendapatkan setelah kita mendapatkan data dari berita, kita bisa sekarang mapping melalui kompetitor. Kita riset kompetitornya Emina. Siapa kompetitor terbesarnya Emina? Katakanlah YOU misalnya ya. Nah, di riset nih, dicari tahu
kira-kira produknya WOU ini apa aja, yang unik tuh apa aja produknya si kompetitor ini, kemudian kekurangannya tuh apa, sehingga nanti kelebihan yang dimiliki oleh kompetitor itu bisa kita adopsi untuk kita kembangkan menjadi lebih baik, ya, tapi tidak boleh ngejiplak loh ya teman-teman. Jadi kayak dimodifikasi, dikembangkan menjadi lebih baik. Itulah gunanya riset kompetitor. Kemudian untuk yang kurang misalnya dari kompetitor itu juga bisa kita ambil, kemudian kita jadikan produk kita ini lebih baik gitu. Ketika misalkan si kompetitor nggak punya serum gitu, nah yaudah yuk Emina bikin serum kayak gitu. Atau misalnya nih sama-sama punya serum, tapi yang satu ada kandungan niacinamide-nya, yang satu nggak ada. Oh ya udah berarti punya kita kita kasih niacinamide supaya beda dari kompetitor. Nah, seperti itu. Kemudian riset dokumen. Riset dokumen ini bisa kita ambil dari misalnya ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang perdagangan kosmetik dilarang menguji cobakan ke hewan gitu misalnya ya ini. Nah itu. Jadi cari dokumen-dokumen atau keputusan-keputusan pemerintah yang berkaitan dengan calon klien atau calon program kita. Setelah selesai, setelah selesai setelah selesai dengan background kasus, kita menuju ke target audience. Bentar guys. Bentar ya, sorry. Oke, setelah kita selesai background kasus tadi, kita ke target audience. Nah, kenapa sih kita perlu untuk meriset atau mengklasifikasikan target audience? Karena program yang akan kita ambil itu kan tujuannya adalah supaya diterima oleh publik gitu ya. Sedangkan publik kita adalah target audience kita gitu. Nah, kita bisa klasifikasikan ini menjadi dua. Yang pertama, target audience yang primer dan juga sekunder. Ya, teman-teman. Jadi, kita bisa lihat dari segi umur, kemudian gender, habit, lifestyle, tingkat ekonomi, lalu bisa juga dari faktor demografi, bisa juga. Ya, jadi kalau misalkan kita masuk ke contohnya, kayak tadi ya, misalnya kita mau si Emina ini. Target audiensnya Emina itu siapa? Oh, remaja, perempuan, usianya sekitar mungkin 13 sampai 25 tahun. Kemudian habitnya itu dia suka belanja make up, suka nontonin konten-konten make up gitu ya. Terus dia itu suka hangout, ya lifestyle-nya dia tuh suka traveling misalnya.
Terus tingkat ekonominya mungkin B kali ya, karena B ke C kali ya, karena Emina kan nggak terlalu mahal. Nah, di situ kita mapping ya teman-teman, supaya nanti program kita itu tepat sasaran gitu. Kemudian setelah selesai dengan target audiens, kita beralih ke stakeholder. Ya, stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki tujuan yang sama dengan organisasi kita. Gitu ya. Kemudian di stakeholder mapping ini biasanya yang kita lihat adalah beberapa unsur-unsur yang disebut dengan pentahelix. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkembang ya ke yang lain. Jadi misalnya nih stakeholder mapping, kita lihat dari government, pemerintah, kemudian akademisi, media, bisnis, dan juga komunitas. Contohnya kita masih pakai kasus Emina ya, misalnya government, pemerintah. Kira-kira siapa yang akan menjadi stakeholder-nya si Emina ini? Misalnya Emina kita bilang dia mau bikin ini deh, kampanye apa? Gerakan perempuan hebat misalnya nih, ya aku ngarang aja sih. Gerakan perempuan hebat gitu. Terus kita harus menggandeng beberapa stakeholder nih untuk mensukseskan kampanye ini. Salah satunya dari pemerintah. Kira-kira kalau misalkan Emina punya program gerakan kampanye perempuan hebat itu, siapa pemerintah yang akan digandeng untuk menjadi stakeholder-nya? Ada yang tahu, teman-teman? Kira-kira siapa? Oh, itu biar Najwa mungkin. Kak. Siapa? Najwa Shihab. Najwa. Oke. Jadi government itu dari pemerintahan ya, teman-teman. Jadi kita bicara yang pemerintahan dulu. Misalnya dari government kita bisa menggandeng Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak gitu contohnya, atau enggak Kementerian Perempuan ya, KPPA ya kalau nggak salah itu. Terus habis itu kita bisa gandeng akademisi, misalnya kita bisa gandeng Najwa, bisa untuk dijadikan spoken person misalnya, atau kita jadikan sebagai brand ambassador, bisa di situ. Kemudian untuk media, kita udah pasti harus selalu mengikut sertakan media di setiap apapun kegiatan kita, ya. Karena kita akan besar dari pemberitaan media. Lalu bisnis, misalnya si Emina ini butuh bekerja sama dengan bisnis yang lain. Misalnya ada bisnis yang bergerak di bidang yang sama, mereka mau bikin kampanye yang serupa juga, itu bisa kita ambil. Lalu komunitas. Komunitas-komunitasnya ini adalah komunitas yang berkaitan dengan kampanye itu tadi. Ketika kita bicara kampanye perempuan hebat, berarti komunitas yang digandeng adalah misalnya komunitas ibu-ibu pengusaha gitu, misalnya nih ya. Atau enggak komunitas pejuang hak perempuan gitu. Nah, jadi disesuaikan dengan tujuan dari program itu sendiri. Kemudian ada SWOT. SWOT ini adalah analisis situasi di mana untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari organisasi kita atau program yang akan kita selenggarakan. Next. Ya, tuh. Ada programming. Nah, programming ini setelah adanya tahap penelitian dan pencarian data, praktisi PR melanjutkan ke tahap perencanaan program. Dalam tahap ini, praktisi PR melakukan penyusunan masalah, kemudian melakukan pemikiran untuk mengatasi masalah dan juga menentukan tim yang akan menggarap masalah tersebut. Nah, perencanaan ini nggak boleh diabaikan pastinya, karena harus dipikirkan secara matang untuk menentukan suksesnya pekerjaan PR secara keseluruhan. Perencanaan disusun atas data dan fakta yang sudah diperoleh, bukan atas dasar keinginan dari PR-nya itu sendiri.
Ya, berdasarkan pada rumusan masalah, dibuatlah strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan dengan kepentingan publik. Nah, kata kunci di tahap ini adalah what should we do and why. Kan kita udah dapat data-datanya, lalu kita bertanya pada diri kita, terus kita mau ngapain? Ya. Nih, model perencanaan PR ada 6 langkah: pengenalan situasi, penetapan tujuan, definisi halayak, pemilihan media dan tekniknya, perencanaan anggaran, dan pengukuran hasil. Ini kayak dibikin skema aja sih gitu. Kemudian definisi perencanaan kerja, ya menurut pakar humas, ini bisa teman-teman baca. Intinya adalah harus bisa menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarluaskan opini publik kepada organisasi. Nah, ini ada proses perencanaan. Nah, proses perencanaan ini mencakup beberapa hal atau beberapa langkah. Yang pertama, yaitu menetapkan peran dan misi, menentukan sifat dan ruang lingkup tugas yang hendak dilaksanakan, lalu menentukan wilayah sasarannya, mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas program, lalu memilih dan menentukan sasaran. Ini teori ya, ini teorinya. Tapi aku berusaha untuk membuat lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Tapi intinya sama, ini tuh kayak lebih applicable gitu loh, yang biasa terjadi di lapangan, dan ketika nanti teman-teman mau bikin program PR ini yang lebih mudah dimengerti. Jadi apa aja yang dilakukan di proses perencanaan? Yang pertama, brainstorming. Brainstorming dengan tim berdasarkan hasil yang sudah diterima saat fact-finding. Kemudian, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan atau stakeholder itu tadi. Kemudian, ya, ada yang mau bertanya kah? Atau kepencet ya tadi? Oke, lanjut ya. Pemilihan tim yang bertanggung jawab di setiap kegiatan, kemudian merumuskan strategi yang tepat sesuai dengan keadaan yang ditemukan, menentukan KPI atau indikator keberhasilan program, lalu merancang anggaran dan membuat timeline. Kita bahas satu-satu. Melakukan brainstorming dengan tim. Kita meeting, kita rapat bareng gitu ya. Kita duduk bersama dengan tim, kemudian mendengar masing-masing tim itu menemukan apa ketika mereka melakukan fact finding. Kemudian diakumulasi datanya, diolah bersama, muncullah satu program yang sesuai. Nah, setelah itu, setelah semuanya beres, setelah semuanya udah terencana, mulai melakukan menjalin kerjasama dengan pihak yang berkaitan. Gitu. Nah, setelah itu memilih tim ya, teman-teman. Jadi kalau di satu tim itu kan ada yang bertanggung jawab atas apa gitu. Kayak misalnya si A bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pemerintah gitu. Nanti si B bertanggung jawab untuk mencari komunitas yang sesuai. Nanti si C bertanggung jawab untuk bikin anggaran. Kayak beda-beda. Kemudian merumuskan strategi yang tepat ya dengan keadaan hasil brainstorming itu tadi, lalu menentukan KPI atau indikator keberhasilan program. Nah, setiap kali kita bikin program itu kita harus punya target. Kira-kira berapa targetnya, supaya apa? Supaya saat bekerja itu kita terikat pada KPI itu sendiri. Jadi gimana caranya supaya kita bisa memenuhi indikator keberhasilan program. Lalu merancang anggaran, ya dananya yang dibutuhkan berapa, dan timeline atau jadwal. Kemudian, setelah itu ada implementation. Setelah selesai kita rancang programnya, kemudian kita beralih ke implementasi. How do we do and say it? Gimana cara kita melakukan dan mengkomunikasikan ke orang-orang. Tujuan dan objektif yang spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh PR. Ya, harus mampu mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga dapat mempengaruhi sikap publiknya, kemudian mendorong mereka untuk mendukung program kita. Dalam tahap ini, informasi yang berkenaan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan dijelaskan sehingga mampu menimbulkan kesan
secara efektif dan bisa mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting dalam dalam program kita. Nanti aku akan kasih contoh proposal strategi PR ya. Jadi biar lebih jelas aja gitu, biar lebih dapat gambaran. Intinya tuh implementasi tuh ya udah gitu. Kita melaksanakan programnya. Misalkan tadi di strategi itu kita merancang program kampanye si perempuan perempuan hebat itu. Nah, implementasinya itu misalnya yang pertama kita upload di sosmed, terus yang kedua kita ngadain webinar. Nah, itu implementasinya. Kemudian evaluasi. Tahap penilaian hasil dari riset awal sampai perencanaan serta dilihat keefektifan dari proses manajemen dan bentuk komunikasi yang digunakan. Nah, keempat tahap di atas itu sangat penting dilakukan dan saling berkait satu sama lain. Jadi kita harus bisa evaluasi supaya ketahuan nih kalau misalkan ada yang kurang beres gitu ya, ada yang kurang sesuai, itu kita bisa lihat di mana. Apa aja yang diukur dalam tahap evaluasi? Ada input, output, dan outcome. Input itu adalah tahap evaluasi untuk segala tahap persiapan. Nanti aku kasih lihat di contohnya ya. Kemudian output itu mengukur berapa banyak pihak yang terlibat dalam program. Sementara outcome mengukur berapa banyak pihak yang terpapar dan mengubah perilaku setelah mengikuti atau mengetahui program kita. Oke, aku coba kasih lihat contohnya. Sebelumnya ada yang mau tanya dulu nggak? Sambil aku cari filenya. Wait ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Tidak, Kak. Baik. Kak, mau nanya. Mana? Jadi ini public relation sebagai problem solving ya? Iya, betul. Bisa dibilang seperti itu. Oh iya, baik-baik. Udah itu aja sih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, aku share screen untuk contohnya. Jadi ini itu yang biasa dilakukan di kampus ya, bukan di dunia kerja gitu. Nah kan kalau dunia kerja kan rahasia ya kan. Jadi ini aku kasih contohnya yang waktu itu aku bikin sama teman-teman aku untuk ikut kompetisi. Nah, nanti pasti teman-teman bakalan disuruh bikin deh proposal ini. Proposal program PR. Cuman tiap mata kuliah tuh kayak beda-beda ininya aja programnya. Kayak misalnya kalau CSR ya berarti bikin program PR tentang CSR. Kalau misalnya nanti teman-teman ada di mata kuliah manajemen krisis ya berarti nanti program PR untuk manajemen krisis gitu. Nah, ini yang biasa dipakai di kampus ya kalau kita bikin program. Ya, biar teman-teman nanti nggak bingung kalau disuruh bikin. Ini adalah latar belakang, atau biasa disebut dengan fact finding atau riset. Nah, aku jelasin dulu. Jadi ini itu briefnya. Kita disuruh untuk melakukan branding sebuah kota berdasarkan keunikan yang ada di kota tersebut. Berarti di sini kita sudah mapping, pikiran kita adalah, oke, kita bikin strategi untuk branding. Ya. Sehingga yang pertama kali kita lakukan adalah kita pilih wilayah mana yang akan kita branding. Gitu ya, kota-kota mana yang akan kita branding. Begitu. Nah, di sini kita jelasin dulu setiap wilayah di Indonesia itu memiliki potensi kekayaan sumber daya yang berbeda. Begitu juga pemerintah dalam membranding wilayahnya itu tentu sangat diperlukan untuk meningkatkan perkembangan wilayahnya. City branding menjadi salah satu langkah untuk mengangkat nama daerah dan juga potensi yang ada. Dapat ya poinnya? Kemudian ini yang kita lakukan di latar belakang atau riset tadi. Ketika kita sudah memilih satu kota, pasti kita ada alasan kenapa kita milih. Oke, waktu itu aku pilih kota Kulon Progo. Karena kita lihat ada satu kopi yang cukup menarik gitu ya, yang kopinya ini unik gitu. Nah, kita mau branding si kopi ini supaya bisa lebih dikenal. Maka di sini kita masukkanlah Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor kopi terbesar keempat setelah negara Brazil, Vietnam, dan Kolombia.
dengan jumlah ekspor 68 juta ton setiap tahun. Kita masukkan juga masyarakat Indonesia ini gemar minum kopi. Jadi kayak data pendukung, ya. Sehingga kita nggak asal nih dalam memilih program dan memilih kota dan juga alasan kita memilih itu nggak asal gitu ya, berdasarkan data. Gitu. Itu ada datanya ya, teman-teman. Ini aku dapat dari mana? Dari internet, dari baca berita, dari dokumen yang tadi aku bilang ya, ada riset dokumen, gitu kan? Nah, kemudian berdasarkan Jackpot Survey Report, drinking coffee, masyarakat Indonesia yang mengonsumsi kopi merupakan bagian dari lifestyle mereka. Ini ada di latar belakang. Kemudian ini juga masih latar belakang. Kenapa kita pilih Kulon Progo? Karena Kulon Progo adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi DIY, memiliki potensi baik di sektor ekonomi, budaya, dan juga pariwisata. Ini kalau nanti kalian bikin di proposal harus lebih lengkap dari ini ya. Karena ini kan aku di PowerPoint nih, jadi kayak diambil penting-pentingnya aja. Ini kalau kalian bikin di proposal tuh harus dimasukin apa aja potensinya. Sektor ekonominya apa, sektor budayanya apa, pariwisatanya apa. Kenapa dari sekian banyak sektor, kenapa kamu ambil kopi? Alasannya apa? Gitu. Oh, karena kopi Kulon Progo ini unik. Ya, merupakan salah satu produk lokal Kulon Progo yang berasal dari wilayah kebun kopi yang berada di ketinggian 650. Sudah ada sejak tahun 1980, tapi karena kurang perhatian sehingga brandnya itu kalah dengan brand lain. Gitu ya. Kemudian alasan lain kita ambil Kulon Progo apa? Karena di Kulon Progo akan dibangun bandara menuju bandara besar ya, bandara terbesar di Indonesia, yang mana harapannya dengan adanya NYIA akan meningkatkan daya jual kopi Menoreh serta meningkatkan pengunjung ke kawasan Menoreh. Kita juga harus bisa lihat ke sana. Nah, ini dia analisis situasi SWOT. Ya, ada strength, weakness, opportunities, dan juga threat. Ini adalah kekuatan yang bisa kita lihat dari Kulon Progo dan juga kopinya itu sendiri. Apa-apa aja kita analisis. Kemudian kelemahannya apa? Oh, kelemahannya daerah Kulon Progo ini medannya sulit ditempuh. Sehingga untuk membranding kawasan ini memang cukup sulit, apalagi ketika tujuan kita adalah milenial. Beberapa masyarakat juga masih belum menyadari manfaat dari penggunaan teknologi internet misalnya. Itu adalah salah satu tantangan nih buat kita. Kekurangan. Belum punya brand packaging, sehingga belum punya unique selling point mungkin, itu juga menjadi salah satu kekurangan. Kemudian opportunity, peluang yang bisa kita lihat. Memperkuat upaya city branding Kabupaten Kulon Progo, kemudian adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, menunjukkan dukungan. Jadi ketika masyarakat dan pemerintah ini tuh saling mendukung, itu adalah peluang kita. Berarti kita akan lebih mudah nih masuk ke pemerintah, karena target kita adalah masyarakat anak muda. Gitu. Ancamannya apa? Yang pertama, city branding yang dilakukan kurang optimal, karena masyarakat masih awam dengan internet tadi, medannya juga sulit, ya. Kemudian banyak sekali brand kopi lokal yang sudah terkenal, lebih terkenal. Itu salah satu ancaman kita. Selain kita menganalisis SWOT dari program dan juga instansi, bukan program. Selain kita menganalisis SWOT instansi dan juga produk yang akan kita branding itu, kita juga bisa menganalisis melalui program yang akan kita buat. Gitu. Jadi di sini biar kita tahu kira-kira program kita ini tuh bisa optimal nggak ya? Sama strength, weakness, opportunity, dan threat. City branding merupakan salah satu upaya dalam mengupdate sebuah kota yang sesuai dengan kondisi saat ini. Begitu juga Kulon Progo yang memang sudah punya brandingnya sendiri dengan mengenalkan potensi lokal. Kemudian dengan background masyarakat yang mampu bekerja sama dan bergotong royong dengan kegiatan program pemerintah, mampu mengupayakan program. Pokoknya kalian harus bisa ini deh, nanti teman-teman pasti akan diajarin ini lebih detail lagi sama Pak Aswad kalau nggak salah. Waktu itu aku dapatnya Pak Aswad. Ya, di sini. Ini untuk program. Nah, kemudian ini kita menentukan tujuan, key message, target audience. Nah, aku kasih
tips buat teman-teman ketika nanti teman-teman ada tugas untuk bikin program PR, ketika menentukan tujuan itu jangan per poin. Jangan kayak kalau nggak salah kan tujuan itu kita dapatkan dari SMART. Specific, measurable, lupa deh ART-nya apa, sorry, udah lama nggak baca. Pokoknya itu, nanti teman-teman bisa cari ya, SMART. Nah, dari SMART itu jangan di poin-poin nih satu-satu, tapi dijadikan satu semuanya, seperti yang udah aku contohkan. Tujuannya meningkatkan dan menjadikan potensi kopi menoreh sebagai kopi khas Kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat Indonesia dengan Millennial Movement di tahun 2020. Kita udah dapat banyak poin. Apa? Meningkatkan dan menjadikan potensi kopi Kulon Progo. Dengan cara apa? Dengan cara Millennial Movement. Di tahun berapa? Di tahun 2020. Ya, jadi jangan lupa kasih spesifikasi waktu. Jangan kayak cuman sampai Millennial Movement udah. Karena kita nggak bisa tahu itu mau diadakan kapan gitu, mau diselenggarakan kapan gitu, kita nggak tahu. Sehingga kita harus kasih spesifikasi waktunya. Lalu key message. Key message ini akan kita bawa sampai selesai. Sampai setiap program itu kita harus memegang teguh key message. Menjadikan kopi menoreh sebagai kopi khas Kulon Progo. Branding kan? Gitu. Kemudian target audience nih tadi yang aku jelaskan. Kita bisa bagi dua, primer dan juga sekunder. Bisa dilihat dari demografis, bisa dilihat dari psikografis. Siapa sih orang-orang yang jadi target audiens kita gitu ketika mau mempromosikan kopi? Oke, perempuan dan laki-laki, usianya sekian, status ekonominya B ke C, masyarakat urban dan suburban, mereka yang pelajar, mahasiswa, pekerja swasta, wira swasta, ya. Psikografisnya, gaya hidupnya seperti apa? Oh, mereka semua bisa main sosmed, berarti mereka digital savvy. Personalitasnya seperti apa? Oke, mereka masyarakat Kulon Progo ini memiliki kemampuan dalam berusaha dan juga bergotong royong nih. Gitu. Sehingga nanti program-program kita sesuaikan gitu ya sama targetnya. Nah, ini untuk implementasi. Sorry, ini untuk perencanaan programnya. Nih ya, programnya ada Rumah Kreatif Menoreh, Co-Festival Menoreh, YouTube Series, dan publikasi. Rumah Kreatif Menoreh ini kegiatannya apa aja? Ada kelas kopi, pembuatan packaging kopi, creativity. Ya, teman-teman, ini bisa dibaca di sini. Nah, apa sih bedanya strategi dan taktik? Ini adalah udah masuk implementasi ya. Apa bedanya, Mbak, strategi dan taktik? Strategi adalah payung besar dari kegiatan tersebut. Sementara taktik adalah implementasinya. Taktik adalah langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan strategi. Jadi, Rumah Kreatif Menoreh ini adalah strateginya. Taktiknya atau implementasinya adalah melaksanakan atau menyelenggarakan kelas kopi, terus menyelenggarakan pembuatan packaging kopi dan juga kegiatan creativity. Co-Festival Menoreh ini adalah strateginya. Taktiknya, roadshow, gathering, kelas kopi, dan juga gerbek menoreh. YouTube series adalah strateginya, taktiknya, upload konten di YouTube, syuting YouTube-nya, ya, melakukan engagement dengan misalnya influencer, itu adalah bagian taktiknya. Publikasi ini biasanya mengirim rilis ke media, terus mengundang media datang, gitu-gitu. Publikasi berkaitan dengan media. Nah, tadi teman-teman pasti masih ingat kalau aku sempat menyinggung yang namanya indikator keberhasilan program atau KPI. Nah, KPI ini harus kita masukkan di setiap kali kita membuat program. Nih, kayak misalnya, ini ada indikator, ada target capaian. Indikator adalah bentuknya persen. Tapi kalau target capaian itu yang lebih real. Ya. Misalnya kita ambil salah satunya dari kelas kopi. Indikator kita atau KPI kita adalah mentargetkan anak muda yang bisa membuat kopi bisa meningkat sebanyak 45%. Kemudian, anak muda yang bisa datang di kegiatan setiap minggunya itu sebanyak 55%. Ini kita tentuin sendiri, guys. Gitu. Jadi nanti kita nilai di evaluasi.
Kemudian ini target capaian. Target yang diinginkan pada kegiatan ini sebanyak 100 orang. Ya, sama ya. Kayak misalnya kita beralih deh ke jelek banget ya. Ini kayak aku nemunya ini soalnya. Kayak misalnya lagi yang lain, Copy Roadshow misalnya. Indikator keberhasilannya, kita ingin 50% pengunjung ini antusias nih dengan kopi. 50% pengunjungnya bisa beli produknya. Nih ada tulisannya, indikator tersebut diukur dengan melihat daftar hadir masyarakat dan peningkatan penjual kopi. Jadi harus dicatat, kita bisa melihat itu tuh dari mana, jangan ngawur gitu ya. Ya gitu. Kemudian jumlah target yang diinginkan di setiap kota, karena Kopi Roadshow itu kayaknya kalau nggak salah waktu itu aku idenya sama teman-temanku tuh kita ngedatengin beberapa kota gitu untuk memperkenalkan si Kopi Menoreh. Nih ada 400 orang yang datang ke booth kita paling enggak. Terus ada timeline, ya ini timeline biasa lah teman-teman udah pada tahu. Ini budgeting, ini kalau misalkan di proposal itu lebih rinci ya, budgeting itu dari benar-benar awal banget. Misalnya kayak tadi misalnya mau bikin Kopi Roadshow kan, kita harus bisa ngerinci nih berapa biaya sewa mobil, berapa biayanya bensin gitu-gitu. Jadi harus dihitung serinci itu. Ini kemurahan tahu sebenarnya kalau di dunia nyata ya, terlalu murah. Oke, untuk evaluasi nih, supaya teman-teman lebih jelas gitu ya perbedaannya seperti apa, kita ambil contoh untuk yang misalnya pembuatan packaging deh yang gampang kebayang ya sama teman-teman, pembuatan packaging. Jadi kita melakukan pelatihan untuk membuat packaging supaya lebih kreatif gitu. Inputnya, input itu tadi apa yang aku bilang? Kita mengevaluasi segala bentuk persiapan. Jadi ditulislah, melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk masalah perizinan, menghubungi pembicara dan mempersiapkan pemuda-pemudanya. Tuh kan persiapan ya. Lalu dilihat nanti apa aja yang kurang dari persiapan itu. Misalnya menghubungi pembicaranya sulit, pembicaranya suka nggak mau terlibat, atau nggak pemudanya sibuk, gitu itu dimasukkan. Output. Output adalah sesuatu yang bisa kita hitung. Meskipun dia itu cuman apa ya, ibaratnya tuh kalau output itu terpapar doang gitu, tapi tidak melakukan aksi apapun. Kayak dia cuma datang habis itu udah gitu. Ngisi absen. Itu ada sebanyak 65 masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan pembuatan packaging dan sebanyak 30 pemuda selalu hadir dalam pelatihan pembuatan packaging kopi. Lalu outcome adalah sesuatu yang bisa kita lihat nih perubahan perilakunya. Gitu. Contohnya di sini adalah 50% masyarakat Menoreh antusias dan dapat membuat packaging kreatif serta mengemasnya menjadi sumber pendapatan. Berarti sudah terlihat nih ada 50% orang yang merubah perilakunya. Dengan buktinya apa? Buktinya kemasannya jadi berubah, lebih kreatif setelah mengikuti program kita. Ya. Kemudian 65% ekonomi masyarakat Kulon Progo khususnya Menoreh meningkat. Oh, berarti mereka benar-benar menerapkan nih apa yang kita sampaikan sehingga peningkatan ekonomi terlihat gitu. Kemudian itu kan yang online, yang offline. Sekarang coba kita lihat yang online. Gimana Mbak cara ngukurnya? Oke, kita ke yang bagian YouTube series ya. Inputnya, persiapan untuk konten sama tag video. Outputnya, dilihat sebanyak 65% subscribernya meningkat. Viewersnya bertambah sekitar 50-100 orang per hari. Ingat ya, output itu cuman mereka nambah followers doang. Tapi kita nggak tahu followers itu melakukan apa. Sementara outcome, sebanyak 100 komentar positif di kolom komentar. Berarti kita bisa melihat bahwa orang itu merubah perilaku. Dari yang tadinya cuma lihat, dia mau komen. Berarti dia lebih paham, dia lebih aware gitu ya. Gitu. Sudah deh selesai, teman-teman. Semoga bisa lebih jelas dan bisa dipahami gitu ya, apa yang aku sampaikan. Monggo kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan.
Ada yang mau bertanya? Halo, halo. Udah punya gambarannya kan? Maksudnya tergambar lah ya apa yang aku sampaikan, atau malah tambah bingung nih teman-teman? Masuk. Gimana? Saya bingungnya malah jadi lebih ke pemasaran ya jadinya atau public relation. Di sebelah mananya tuh? Yang tadi kan kayak memasarkannya jadi mengambil sampel survei dan lain-lain gitu. Mm-mm. Gimana ya? Bentar. Oke, tapi dari tadi aku tidak pernah mention tujuan kita adalah untuk meningkatkan pendapatan, right? Oh Tujuan iya iya. program, ya kan? Iya Tujuan iya iya. programnya apa? Seperti yang tadi aku contohkan, misalnya kita untuk membuat brand kopi itu lebih terkenal, membuat masyarakat lebih aware. Kemudian, misalnya kalau kita tadi bagian yang Emina, membuat masyarakat itu menjadi lebih peduli dengan gerakan perempuan hebat, gitu-gitu kan. Kemudian bedanya lagi kalau di PR itu memang kita tidak merambah ke dunia selling. Betul, kita itu selling. Ya, ibaratnya kita itu juga menjual nih program kita, tapi kita soft selling. Kita tidak blak-blakan secara terang-terangan, ayo dong beli programku, ayo dong beli produk aku, gitu. Kalau selling atau marketing, itu kan gimana? Dia bikin programnya itu dengan cara memasang iklan di Instagram dengan tulisan, ayo datang dan kunjungi Kopi Menoreh dan beli kopinya, gitu misalnya. Tapi kalau PR, bedanya di mana tadi? Kita kemas pakai program. Ya, kita kemas sedemikian rupa menggunakan program, misalnya kayak bikin kelas pelatihan kopi, kemudian bikin kelas pembuatan packaging, kemudian kita roadshow. Orang-orang itu akan mengenal produksi kopi ini dengan cara yang lebih soft. Mereka mereka nggak merasa bahwa mereka ini lagi disuruh beli gitu. Makanya kenapa aku bilang bahwa sekarang PR sama marketing itu sudah bestie. Nggak bisa mereka jalan sendiri-sendiri ya. Jadi ketika si PR itu gerilya melakukan soft selling dengan bikin program yang menarik masyarakat, si marketing hajar nih di hard sellingnya. Pol-polan dia promosi gitu ya. Makanya nggak bisa kita kalau musuhan gitu ya, PR sendiri, marketing sendiri gitu, nggak bisa. Begitu. Sudah lebih terjawab? Oh, iya Kak, lebih jelas tadi yang pas Kakak bilang kalau kami nggak bertujuan untuk meningkatkan profit, saya baru ngeh gitu. Oh iya, ternyata memang tujuannya bukan itu. Ya, Tapi betul. lebih ke memperkenalkan. Iya, baru paham setelah Ya. penjelasan kedua tadi. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ya, ada lagi? Yang masih bingung juga? Sudah tidak adakah? Boleh loh, bertanya lagi yuk, monggo. Di kolom chat juga boleh, kalau malu ya mau ngomong langsung. Udah lebih jelas belum teman-teman? Semoga tergambar ya maksudnya apa, semoga kalian juga paham gitu. Baik, terima kasih Arjun. Siapa lagi? Ada lagi yang mau tanya kah? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita akhiri aja ya, teman-teman. Oh ya, aku mau ini mau
apa namanya, mau minta maaf. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah chat aku tapi belum aku balas ya. Tolong bisa dicat ulang ya. Kalau misalnya memang masih butuh jawabannya. Karena ya begitu, aku suka kadang kalau nggak dicat lagi tuh suka ketimbun gitu guys, sorry. Tapi monggo dicat ulang lagi aja nggak apa-apa. Kalau misalnya masih butuh jawaban atau butuh bantuan gitu ya, boleh silakan. Oke, karena udah nggak ada yang bertanya.